Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hanan Shihab GRS Gria Rukyah Surabaya. Ini kita masuk ke video ke-8 mengenai misteri ruh, nafas, dan jasad. Misteri ruh, nafas, dan jasad. Di video sebelumnya, khususnya di video yang ke-7, di akhir video kita menjelaskan bahwa ruh, nafas, dan jasad ini berkumpul di suatu tempat yang namanya kolbu. Dan di video kali ini kita ambil di Sahih Bukhari, tapi sebenarnya di Sahih Muslim juga ada. Tapi kita ambil di Sahih Bukhari saja, ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, untuk menyingkat waktu kita baca saja ya hadisnya. Qol sami'tu Nu'man ibna Basir yakul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Jadi aku mendengar dari Nu'man bin Basir, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar dari Rasulullah. Isinya adalah al-halal bayyin wal haram bayyin. Jadi segala sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan segala sesuatu yang haram juga sudah jelas. Juga sudah jelas. Yang menjelaskan ya Allah Rasul. Ya, Allah lewat Al-Quran, Rasul lewat sunnah-sunnahnya. Jadi ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan satunya khalqiyah dan khuluqiyah itu. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma musabbahatun la ya'lamuha kasirun minan nas. Lah di antara yang halal dan yang haram ini ada yang namanya musabbahat, yang mana kebanyakan manusia tidak ngerti ini. Jadi istilahnya di antara putih dan hitam itu ada abu-abu. Ya, di antara putih dan hitam itu ada abu-abu yang mana kebanyakan manusia tidak ngerti. Kalau dibilang halal kok kayaknya haram. Kalau dibilang haram kok kayaknya halal. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang punya keahlian untuk mendeteksi atau mendefinisikan itu halal apa haram. Jadi umumnya orang ya tidak tahu. Kemudian beliau mensabdakan pamanit takol musabbahati istabro'a lidini wa irdi. Jadi barang siapa yang ini mewaspadai hal-hal yang sifatnya subhat, maka dia menjaga agamanya, juga menjaga kehormatannya. Ya, menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Tapi waman waqa'a fis subuhat karo in yar'a haulal khima yusiku an yuwaqi'ah ya. Tapi barang siapa yang
tidak hati-hati, intinya ada hal-hal yang subuhat kok diterjang saja, itu diibaratkan seperti orang yang mengembala kambing di pinggir area larangan. Belum masuk ke area larangan, tapi di pinggirnya. Jadi kalau tidak hati-hati ya nanti kambingnya masuk ke area larangan itu. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah bahwa semua raja itu punya wilayah larangan atau daerah larangan yang mana tidak sembarang orang boleh masuk. Raja itu ya seperti itu memang. Jadi dia punya area khusus, wilayah khusus yang mana tidak sembarang orang boleh masuk di situ. Kalau sampai ada yang masuk menyusup ke situ, wah itu hukumannya berat. Bisa dihukum berat, bahkan bisa dipancung betul. Ya, bisa dipancung betul sama si raja. Ala wa inna himallah fi ardihi maharimuh. Nah, jadi ingatlah bahwa wilayah larangannya Allah di buminya Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi apa saja yang Allah memutuskan itu haram, ya sudah, itu berarti diibaratkan seperti daerah larangannya Allah. Kalau kita terjang, berarti kita ini rakyat yang tidak tahu diri. Itu loh. Kita masuk daerah wilayah larangannya Allah. Ya sudah, siap-siap dihukum di situ. Dari sini apa ya? Kita insya Allah ya sudah tahu bahwa urusan halal haram itu tidak lepas dari urusan perut, ya, urusan makan, ya, urusan makanan, minuman, ya. Yang mana makanan, minuman ini adalah konsumsinya jasad, ya, konsumsinya jasad. Kenapa ada halal, ada haram? Karena jasad ini harus hati-hati, gitu loh. Ya, harus hati-hati. Kalau sampai mengkonsumsi hal yang haram, nah ini nanti juga akan mempengaruhi ke nafasnya, ke ruhnya. Ya, mempengaruhi ke ruhnya, ke nafasnya. Ala wa inna fil jasad mudghatan. Idza sholahat sholaha al jasadu kulluh. Jadi ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka jasad semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini jelek, ya, rusak, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahyal kolbu. Nah ini, ingatlah segumpal daging itu adalah kolbu. Ya. Mudghah ini adalah jantung. Mudghah ini adalah jantung. Ya. Kalau Anda tenaga medis, tahulah mana jantung itu letaknya di mana. Bukan tenaga medis pun tahu, ya, letaknya jantung. Secara jasad, ya, yang namanya mudghah ini atau jantung ini, itu fungsinya adalah memompa darah.
memompa darah, yang mana darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Dalam beberapa hadis, darah itu terkadang dimaknai nafas. Ya, nafas dimaknai darah. Kenapa? Kalau orang itu nafasnya masih hidup, jadi belum kenaan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, itu umpama kulitnya disobek gini keluar darah. Tapi kalau nafasnya itu mati ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka darahnya juga tidak akan mengalir. Itu ya. Jadi di kalimat-kalimat tertentu memang nafas itu bermakna darah. Ya, darah bermakna nafas. Jadi mengalir ke seluruh jasad, pusatnya di mudghah ini. Di segumpal daging itu yang memompa darah tersebut. Memompa darah tersebut. Ya. Lah, setan masuk melalui aliran darah. Ya, Nabi bersabda, "Innas syaiton yajri minal insan majrodam." Jadi setan itu, setan bangsa jin loh ya. Setan bangsa jin itu masuk mengalir ke dalam badan manusia, anak Adam, itu di aliran darah. Di aliran darah itu nanti yang dituju itu di sini, mudghah ini. Yang dituju adalah mudghah jantung. Yang dituju adalah jantung. Kenapa? Ada urusan apa di situ? Ya, itu dijelaskan di surat An-Nas. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas ini dari kejelekan setan. Setan yang dari bangsa jin. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Yang selalu membisikkan waswas ke dada manusia. Dan mudghah ini posisinya memang ada di dalam dada. Ya, membisikkan yang jelek-jelek atau pengaruh-pengaruh buruk kepada manusia. Jadi masuk melalui aliran darah, arahnya ke mudghah ini, segumpal daging ini, jantung, ya, untuk membisikkan segala sesuatunya. Yang buruk-buruk terutama ya, atau pengaruh-pengaruh jahat, atau segala bentuk penipuan. Ya. Terus di sini juga dijelaskan kalau mudghah ini baik, maka seluruh jasadnya baik. Gitu kan? Kalau mudghahnya rusak, maka seluruh jasad rusak. Lah mudghah itu adalah kolbu. Lah kolbu ini dalam bahasa Arab itu dijelaskan adalah innama sumiyal kolbu kolban litaqallubihi. Ya. Kolbu itu disebut kolban, ya. Kolbu disebut kolbu atau disebut kolban karena kondisinya yang bolak-balik. Ya, kondisinya yang bolak-balik. Ya. Jadi mudghah ini secara jasad adalah memompa darah, pusatnya darah. Secara perasaan ini, ya ini bolak-baliknya perasaan di sini. Nah, setan itu arahnya ke sini, ke kolbu. Sehingga orang yang asalnya niatnya baik, terus jadi niatnya jelek. Yang asalnya niatnya jelek, jadi niatnya baik. Dan setan berperan di sini.
terutama yaitu tadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini. Jadi kolbu. Maka ada doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi wahai zat yang membolak-balik hati, ya, membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Jadi umpama jasad ini dibelah ya, terutama bagian dada dibelah, mudghah ini ditemukan, ya terlihat, ya bisa dilihat. Ya, mudghah ini ditemukan memang. Dan ini memompa darah betul. Lah, ini dari sisi jasad. Kalau kolbu, nah ini adalah salah satu fungsi dari mudghah ini. Ya, maka tidak salah kalau kita mengatakan yang namanya ruh, yang namanya nafas, yang namanya jasad itu ngumpulnya di kolbu atau di mudghah ini. Ya. Jadi setan di sini ini membisikkan yang jelek-jelek ya. Membisikkan yang enggak benar itu. Nah, di situ. Lah, yang namanya kolbu ini bisa disebut sebagai perasaan. Jadi rasa benci ada di sini, rasa seneng ada di sini, bersemangat juga di sini, males juga di sini. Ya. Lah, terkadang kolbu ini lepas kontrol. Ya, rasa cinta ada di sini, rasa benci ada di sini. Lepas kontrolnya bagaimana? Kadang itu kita mencintai sesuatu yang seharusnya kita benci. Ya. Atau sebaliknya, kita membenci sesuatu yang seharusnya kita cintai. Sering terjadi kan seperti itu. Jadi kita membenci sesuatu atau seseorang yang seharusnya kita cintai. Kita mencintai seseorang atau sesuatu yang seharusnya kita benci. Kadang lepas kontrol ini yang namanya kolbu. Maka ada doa itu tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, untuk ngontrol ini, kolbu ini biar bisa terkontrol, maka Allah menciptakan yang namanya akal. Ya. Akal. Akal itu gunanya untuk mengikat kolbu ini. Ya. Akal ini gunanya untuk mengikat si kolbu ini, biar tidak liar. Ya, biar tidak liar. Ya. Biar tidak liar. Allah menciptakan akal. Lah akal itu pusatnya ada di otak. Di otak. Pusatnya ada di otak. Nah, sehingga kalau orang itu mabuk ya, mabuk khamr, itu yang dirasakan pusing pertama ya kepalanya itu pusing, terus akalnya tertutup. Setelah akalnya tertutup, kolbunya liar. Ya. Jadi minum khamr, kepala pusing, kemudian akalnya tertutup, ibarat rem itu blong, ibarat tali ya lepas, sehingga kolbunya itu liar. Jadi orang-orang nekat itu ya karena mabuk itu tadi. Karena mengkonsumsi
segala sesuatu yang menghilangkan akal. Nah, kalau akalnya tidak benar, nah ini. Termasuk juga ada hadis bahwa di situ menjelaskan wanita itu akalnya separuh. Ya, akalnya separuh. Artinya ibarat rem itu kepakemannya itu hanya separuh dari laki-laki. Ya. Sehingga ada istilah kalau wanita itu mikirnya pakai hati, ya, nggak pakai akal. Loh iya memang ya, karena hatinya liar. Ya, hatinya liar. Jadi akal itu ibaratnya rem atau tali untuk mengendalikan kolbu ini. Gitu ya. Jadi jasad, terus nafas, ruh ini terkoneksi di kolbu. Kalau takwa, dia pasti menjauhi yang haram loh. Ya kan? Kalau bertakwa akalnya bagus, ya akalnya bagus, hatinya juga terkontrol, jiwanya juga bersih, ya tidak iri, dengki, marah, tidak ridho dengan qadar dan lain-lain. Tidak akan seperti itu. Jadi terkoneksi semuanya di sini. Nah, tinggal kita bagaimana bisa mengontrol ini kolbu agar tetap bahagia. Ya. Bahagia yang betulan loh ya, bukan pura-pura bahagia. Beda itu. Jadi bahagia betulan dan pura-pura bahagia itu beda. Nah, kalau kolbunya ini bagus, otomatis ini jasadnya bagus, ya. Nafasnya bagus karena tidak ada iri, dengki, mangkel, ya. Ruhnya otomatis juga bagus. Ruhnya berkumpul dengan orang-orang yang solih. Nah, ruhnya itu bisa ketemu dengan ruhnya para nabi, ya, bisa ketemu dengan ruhnya orang-orang solih itu. Jadi pas tidur itu kan, jadi yang ketemu dengan apa Nabi Muhammad misalkan dalam mimpi, yaitu ya ruhnya itu tadi. Ya, semuanya berakar di kolbu, terkoneksi di sini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.